Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang lalu, yaitu mengenai minat dan bakat. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing agar proses pembelajaran ini berjalan dengan baik. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, apa kabar semuanya? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kondisi yang sehat kita akan selalu bisa menjalankan kegiatan aktivitas pembelajaran dengan baik. Adapun hari ini kita akan memulai tentang menggali potensi bakat minat yang ada dalam diri kita. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan bakat, apa sih yang dimaksud dengan minat, karena itu adalah landasan-landasan awal kita untuk menggapai cita-cita yang diharapkan oleh Anda semuanya. Tujuan layanan bimbingan ini di mana Anda semua agar bisa mampu mengetahui potensi, bakat, dan minat Anda semua. Karena pada dasarnya manusia itu memiliki bakat dan minat yang ada di dalam kandungannya. Tinggal bagaimana cara melatih, mengasah bakat tersebut. Nah, di dalam materi hari ini, Pak Sony akan menjelaskan tentang tujuan, bakat, minat, dan lain sebagainya. Mari kita lihat materi yang sudah Pak Sony siapkan mengenai tentang bakat, minat, dan karir. Di sini Anda semua harus mengenali bakat, minat, hobi, dan karir Anda semuanya. Yang dimana tujuannya agar dapat memahami tentang bakat, minat, hobi, dan karir, serta mampu memahami pengaruh kemampuan bakat, minat, dan hobi terhadap karir. Jadi, bagi Anda semua yang memiliki hobi, memiliki bakat, memiliki minat, bahkan sudah berangan-angan mencapai karir, itu harus diasah dari sekarang. Karena apa? Kalau tidak diasah, seperti halnya dengan pisau, semakin dia diasah, semakin dia akan tajam. Begitu juga dengan bakat, minat, karir. Semakin Anda gali terus, semakin asah terus, maka menjadi hal yang biasa dan menjadi kemampuan yang Anda miliki sangat luar biasa. Tapi apabila Anda tidak mengasah, bakat tersebut akan hilang begitu saja. Sebelum Pak Sony menjelaskan, kita akan breaking dulu. Coba kalian lihat gambar berikut, karena dengan gambar ini akan menimbulkan suatu kemampuan daya ingat Anda semua. Kalian bisa lihat di sini gambar apa yang Anda ketahui di atas, berapa jumlah masing-masing yang Anda temukan. Pak Sony kasih waktu 3 menit untuk kalian amati. Silakan Anda amati. Perlahan perhatikan agar Anda semua bisa fokus, lebih tenang untuk mengamati gambar ini. Oke, coba gambar apa yang Anda ketahui di atas? Oke, nah inilah yang tadi. Apakah sesuai dengan petunjuk yang Pak Sony sudah berikan ke arah di sini? Apakah sesuai? Kalau memang sesuai, berarti kemampuan memandang gambar ini Anda semua sangat luar biasa. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Anda perlu ketahui bahwa belajar ataupun bekerja pada bidang-bidang yang diminati terlebih lagi didukung dengan bakat serta talenta yang sesuai akan memberikan semangat lebih dalam mempelajari atau menjalankannya. Misalkan gini, Anda belajar tidak suka dengan mata pelajaran matematika, tapi Anda paksakan terus untuk bisa untuk matematika tanpa harus coba menyukai, menyenangi, itu akan menjadi bumerang buat Anda semua. Tapi kalau hal itu dijadikan sesuatu yang menyenangkan,
maka akan timbul rasa suka, rasa menarik terhadap pelajaran tersebut. Begitu juga misalkan Anda bekerja yang tidak sesuai dengan keinginan Anda akan merasa jenuh, merasa bosan, dan Anda sendiri tidak akan merasa puas dengan pekerjaan yang Anda lakukan itu sendiri. Nah, sayangnya kita bisa lihat remaja lebih memilih suatu sekolah atau jurusan atau bidang studi karena terbawa dan ikut teman-temannya, atau memilih bidang yang sedang populer tanpa sempat mencerna lebih dahulu dan memahami bidang yang akan dipelajari menjadi apa setelah selesai sekolah. Lebih jauh lagi, mengenali bidang pekerjaan seperti apa yang bisa digelutinya sesuai dengan latar belakang pendidikan tersebut. Nah, Anda harus tahu kan, pada dasarnya Anda masuk ke tingkat SMP pasti sudah berangan-angan nanti akan menjadi seperti apa di SMA, atau bahkan nanti pada saat kuliah Anda akan mengambil jurusan apa. Dari sinilah Anda harus gali terus potensi, bakat, hobi, bahkan penentuan karir itu kamu harus gali terus. Tujuannya apa? Agar karir Anda pun sesuai dengan keinginan hati kalian, sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan bakat kalian. Oleh sebab itu, bakat harus diasah dan dilatih terus-menerus agar menuaikan hasil yang sesuai dengan Anda rasakan sendiri. Oke, slide berikutnya. Di sini Pak Surya akan menjelaskan tentang pengertian bakat. Bakat itu merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa kepada setiap manusia berupa kemampuan dasar yang masih terpendam. Bakat masih berupa bibit atau bahan yang akan berkembang apabila didukung oleh lingkungan. Tuhan menganugerahkan bakat kepada seseorang dilengkapi dengan minat sehubungan dengan cara berfungsinya. Ada dua jenis bakat. Yang pertama, kemampuan pada bidang khusus. Misalnya orang tersebut memiliki bakat bermusik, bakat melukis, menggambar, dan lain sebagainya. Yang kedua, bakat khusus yang dimana dibutuhkan sebagai perantara untuk merealisir kemampuan khusus yang dimilikinya. Misalnya, bakat melihat ruang atau dimensi dibutuhkan untuk merealisasikan kemampuan di bidang teknik arsitek. Slide selanjutnya, minat, yaitu kecenderungan seseorang atau rasa suka seseorang terhadap sesuatu. Misalkan seperti ini, Anda menyukai olahraga sepak bola, ya, menyukai olahraga sepak bola dan berminat untuk menjadi pemain sepak bola. Setelah itu Anda berusaha untuk mencari atau masuk kegiatan ekstrakurikuler di kegiatan olahraga tersebut, yaitu tadi sepak bola. Nah, pada saat Anda mempraktekkan sepak bola, ternyata minat Anda semakin lama semakin baik atau semakin tertarik. Akhirnya minat itu menjadi keahlian Anda dalam bersepak bola. Yang kedua, potensi, yang dimana potensi ini merupakan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Mohon maaf. Nah, di potensi ini kemungkinan kamu memiliki kemampuan yang ada dalam diri Anda semuanya. Tapi yang perlu dikembangkan adalah kemampuan yang ada dalam diri Anda itu dikembangkan sesuai dengan keahlian yang Anda miliki. Justru akan memberikan potensi yang sangat luar biasa dalam hidup Anda. Selanjutnya adalah kemampuan. Di sini merupakan kecakapan yang diperoleh dari latihan-latihan. Kemampuan ini misalkan misalkan Anda memiliki kemampuan melakukan passing dalam permainan sepak bola. Terus awalnya Anda kaki kiri tidak bisa, tapi pada saat dilatih terus-menerus menggunakan passing dengan kaki kiri, lama-kelamaan Anda akan bisa melakukan passing dengan menggunakan kaki kiri. Bahkan menendang juga bisa menggunakan kaki kiri. Makanya kemampuan yang Anda miliki harus selalu terus untuk dilatih. Selanjutnya adalah prestasi, yang dimana kemampuan dalam bidang tertentu yang dioptimalkan. Nah, prestasi ini mohon maaf,
Setiap siswa, setiap peserta didik pasti bervariasi memiliki prestasinya. Ada yang berprestasi di bidang keagamaan, ada berprestasi di bidang olahraga, ada berprestasi di bidang lukis dan lain sebagainya. Nah, Anda gali terus prestasi yang mana yang harus Anda gapai, prestasi seperti apa yang Anda ingin capai. Tujuannya apa? Pada saat Anda terus-menerus menggali prestasi Anda, akan memberikan dampak yang sangat positif dalam kehidupan Anda. Hobi, ya, hobi yang terpenting bagi seseorang karena membawa arti yang sangat besar bagi kehidupan. Saya percaya bahwa Anda semua pasti memiliki hobi, begitu juga dengan saya. Kebetulan saya sangat hobi dengan berolahraga. Misalkan di setiap hari saya melakukan olahraga tersebut, saya optimalkan dengan waktu sekitar 5-10 menit untuk melakukan gerakan pemanasan dasar, lari jogging, dan lain sebagainya. Nah, apabila Anda memiliki hobi, terus digali. Tujuannya apa? Karena dari hobi itulah akan timbul rasa senang, rasa suka, rasa cinta. Bahkan dalam pekerjaan Anda pun pada saat Anda memiliki hobi itu terlampiaskan, maka pekerjaan Anda pun akan mudah untuk dilaksanakan. Begitu juga dengan aktivitas belajar. Jadi buat Anda semuanya, saya berharap dari minat, potensi, kemampuan, prestasi dan hobi itu Anda pasti memiliki. Tinggal bagaimana Anda coba untuk menggali terus apa yang menjadi keinginan Anda. Baik, slide selanjutnya, cara menemukan bakat yang tersembunyi. Nah, Pak, bakat yang tersembunyi itu seperti apa sih? Ayo coba kita bahas di sini dan kita diskusikan di sini bahwa ada dalam diri Anda itu pasti memiliki bakat yang tersembunyi. Kenapa? Saat ini masih bingung dengan bakat Anda. Cobalah beberapa hal berikut untuk menemukan bakat yang sebenarnya sudah kalian miliki sejak dulu. Caranya, yang pertama, dengarkan orang lain. Jadi gini, kenapa sih kita harus bisa mendengarkan orang lain sebelum luas jangkauannya itu? Coba Anda diskusikan, coba Anda komunikasikan dengan keluarga Anda, kakak Anda, adik Anda, karena dari situlah akan timbul saling memberi masukan. Oh ini loh bakat kakak ini, oh bakat kamu ini, bakat itu ini. Nah, dari situlah makanya coba kita belajar untuk mendengarkan orang lain. Yang kedua, temukan sesuatu yang sangat mudah dilakukan. Jadi bakat ini akan muncul apabila Anda sendiri mudah untuk melakukannya. Terjangkau untuk menggapai bakat yang Anda ingin capai. Jadi jangan merasa kesulitan. Kalau bakat Anda sendiri aja coba untuk mencari yang sulit, ternyata bakatnya tidak ditemukan atau bahkan bakat tersebut tidak tergali oleh Anda sendiri. Yang ketiga, temukan sesuatu yang paling Anda nikmati. Jadi bakat itu perlu dinikmati. Karena apa? Dengan kita menikmati bakat tersebut, dengan sendirinya kita akan merasakan bahwa kita memiliki bakat seperti ini, memiliki bakat seperti itu. Nah, jadi segala sesuatu hal, salah satunya bakat, harus dinikmati. Yang keempat, temukan sesuatu yang sering Anda bicarakan. Jadi setelah Anda coba menikmati, Anda bicarakan dengan misalkan bakat tersebut memiliki komunitas A, B, C, D, dan sebagainya, itu coba Anda diskusikan, coba bicarakan perkembangan komunitas itu sejauh mana, perkembangan bakat yang ingin kamu capai seperti mana. Nah, itu akan menjadi landasan dan terus tergali bakat yang Anda miliki. Yang kelima, tanyakan pada orang lain. Nah, jadi coba setelah Anda menemukan bakat, setelah bakat itu muncul, maka akan timbul pertanyaan dari orang lain. Maka Anda sendiri juga harus menanyakan, kira-kira cocok nggak sih saya hobi ini, atau saya tertarik dengan ini? Kalau memang itu sudah sesuai dan cocok, maka bakat Anda yang tersembunyi akan muncul dengan sendirinya. Salah satunya adalah dengan hal-hal yang tadi Pak Sony sudah sebutkan. Baik, slide selanjutnya. Mengidentifikasi bakat dan karir. Baik, yang selanjutnya adalah mengidentifikasi bakat dan karir.
Di masa sekarang ini terdapat ribuan lapangan pekerjaan dan ratusan dunia usaha atau industri. Mulailah dari sekarang Anda untuk mengidentifikasikan bakat dan karir yang Anda miliki dan Anda inginkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, Anda kenali diri. Dalam arti mengenali diri itu bukan berarti nama saya ini, sekolah saya ini. Bukan hanya sebatas itu. Mengenali diri itu adalah bagian yang dimana potensi dalam diri Anda tahu. Misalkan potensi Anda baik dalam berkomunikasi. Mungkin Anda bisa mengarahkan karir Anda ke bagian bidang komunikasi, salah satunya adalah wartawan, media TV, radio, dan lain sebagainya. Yang kedua, ketahui apa yang diinginkan. Nah, di sini Anda harus update. Misalkan perusahaan mana yang membutuhkan administrasi yang baik, akuntan yang baik, dan lain sebagainya. Nah, disitulah Anda juga harus tahu. Yang tadi mengenali diri Anda juga harus tahu bakat yang ada dalam diri Anda itu apa, arah karir Anda itu kemana. Jadi Anda harus tahu tujuannya apa, agar Anda bisa mengetahui perusahaan yang diinginkan, yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Anda sudah siap bahwa perusahaan ini butuh ini dan ada dalam diri Anda. Yang ketiga, harga nilai diri. Nah, harga nilai diri ini setelah Anda memiliki karir yang bagus, bakat yang mumpuni, bakat yang luar biasa, bakat Anda bisa melakukan bahasa kasar seperti ini, harga jual. Jadi diri Anda itu sudah memiliki potensi rupiah yang sangat luar biasa karena Anda memiliki bakat yang sangat luar biasa dan sangat dibutuhkan di perusahaan tersebut. Jadi buat Anda semua, galilah terus bakat dan gapailah terus karir-karir yang Anda inginkan. Tujuannya apa? Agar Anda memiliki nilai diri, nilai jual di perusahaan-perusahaan yang menginginkan Anda. Yang keempat, temukan bakat. Nah, setelah bakat Anda sudah luar biasa, Anda pun harus terus diasah. Bahkan bakat itu disesuaikan yang dibutuhkan oleh pihak perusahaan. Jadi Anda harus bisa menemukan bakat Anda dalam apa ya? Misalkan seperti ini. Dalam menggali bakat itu disesuaikan dengan perusahaan yang membutuhkan misalkan keahlian IT. Nah, Anda memiliki bakat dalam IT. Nah, disitulah diterus untuk menggali bakat IT Anda agar perusahaan tersebut bisa menarik Anda dalam menjadi rekan kerja di dalam perusahaan itu sendiri. Yang kelima, kombinasikan minat dan kegunaan. Jadi minat yang Anda miliki itu harus di-plug atau harus dikombinasikan dengan kegunaan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Baik, inilah materi yang hari ini Pak Sony jelaskan. Anda semua, saya berharap materi apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat Anda semua, bisa Anda gunakan atau bisa menjadi inspirasi Anda dalam menggali bakat, minat, hobi, dan lain sebagainya. Oke, di sini ada curah pendapat dan tanya jawab. Barangkali ada yang ingin Anda tanyakan atau ada yang ingin berpendapat atau memberikan masukan atau bisa sesuatu yang Anda tidak paham, Anda bisa langsung tanyakan kepada saya. Ada? Kalau memang tidak ada, kita lanjutkan untuk membagi kelompok. Jadi dalam satu kelas ini kita bagi kelompok. Misalkan kelompok 1 berisikan 3 orang, kelompok 2 3 orang, kelompok 4 3 orang, sampai 7 kelompok. Karena total semua peserta di sini hanya ada 21. Makanya satu kelompok kita bagi menjadi 3. Nah, dalam yang sudah dibagi nanti, Anda bisa diskusikan. Dalam 3 orang ini Anda diskusikan. Hobi Anda apa sih? Bakat Anda apa sih? Karir Anda nanti kemana? Nah, itu tugas Anda
seperti itu. Anda diskusikan, setelah selesai Anda diskusikan, lalu Anda presentasikan nanti. Nah, jadi masing-masing kelompok memiliki kesempatan untuk mendiskusikan dan mempresentasikan hasil dari komunikasi dan diskusi dari kelompok Anda. Nah, diskusi ini akan Bapak mulai langsung. Jadi akan Bapak nilai dalam arti di sini, Bapak akan coba menganalisa bahwa Anda bakatnya seperti ini dan akan terlihat dalam diskusi ini. Karena di dalam diskusi ini pasti akan ada yang bertanya, alasannya apa kok sukanya sama si A, atau oh sukanya sama hobi B, atau bakatnya sama si C. Mohon maaf, seperti itu. Jadi diskusi ini akan berkembang terus. Lanjut. Oke, terima kasih. Pak Sony berharap materi hari ini menjadi materi yang sangat luar biasa. Pertemuan hari ini menjadi pertemuan yang sangat baik untuk pertemuan berikutnya. Sekali lagi, semoga bermanfaat dalam pemberian materi ini, dan saya berharap Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan bahagia. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kita masih bisa diberikan umur yang panjang dan bisa diberikan pertemuan-pertemuan yang berikutnya menjadi lebih baik lagi. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Pak Sony akhiri. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.